ada sebuah jebakan yang dipasang dalam diam. Ia tidak dalam bentuk tank atau peluru, ia datang dalam bentuk proposal, janji kemegahan, dan tumpukan uang pinjaman. Tanyakan saja pada Sri Lanka. Janji itu berwujud pelabuhan megah bernama Hambantota, sebuah proyek gagal yang tidak mampu mereka bayar. Hasilnya, pelabuhan itu, aset kedaulatan mereka, diserahkan ke China selama hampir 1 abad lamanya. Tanyakan juga pada Zambia. Janji itu berwujud jalan raya, bandara, dan bendungan. Ketika utang tak terbayar dan negara gagal bayar, aset-aset strategis nasional mereka seperti perusahaan listrik negara dikabarkan menjadi taruhannya. Tanyakan juga pada Laos. Janji itu berwujud jalur kereta cepat mirip seperti kita. Kini negara itu terperosok dalam krisis utang yang parah dan ekonominya sangat bergantung pada belas kasihan kreditur mereka. Pelabuhan, aset negara, jalur kereta, pola yang selalu sama, proyek mercusuar, utang yang membengkak, dan akhir yang tragis di mana kedaulatan menjadi tumbalnya. Dan sekarang, janji kemegahan itu ada di sini, di tempat kita, melaju 350 km per jam di atas rel Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat WUS, proyek yang dijanjikan B2B atau business to business, proyek yang dijanjikan tanpa APBN, tapi apa faktanya hari ini? Biaya membengkak lebih dari 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Utang raksasa dari China Development Bank harus dibayar. Dan laporan terbaru di semester pertama 2025 mencatat kerugian fantastis hingga 1,6 triliun rupiah. Kerugian yang kini harus ditanggung oleh konsorsium BUMN dengan PT Kereta Api Indonesia sebagai penanggung beban terbesarnya. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari mimpi buruk yang sama? Mimpi buruk yang sudah dialami Sri Lanka, Zambia, dan Laos? Apakah tanpa kita sadari jebakan itu sudah mulai menjerat kita? Sorotan kita mulai dari memahami istilah yang kontroversial ini, debt trap diplomasi atau diplomasi jebakan utang. Teorinya begini, sebuah negara, dalam hal ini China, memberikan pinjaman besar-besaran ke negara lain untuk proyek infrastruktur raksasa. Proyek ini seringkali dinilai tidak layak secara komersial, biayanya membengkak, dan akhirnya negara peminjam tidak mampu bayar. Saat gagal bayar, disitulah jebakan itu bekerja. Negara pemberi utang kemudian meminta konsesi, bukan lagi uang, tapi aset strategis, entah itu pelabuhan, bandara, atau jaringan listrik. Contoh paling klasik dan menakutkan, Sri Lanka dan pelabuhan Hambantota. Sri Lanka meminjam miliaran dolar dari China untuk membangun pelabuhan megah ini. Tapi pelabuhan itu sepi, gagal total menghasilkan pendapatan. Sri Lanka tidak mampu membayar cicilan utangnya. Hasilnya, pada tahun 2017, pemerintah Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan itu beserta 15.000 hektar tanah di sekitarnya ke perusahaan milik negara China dalam sebuah perjanjian sewa selama 99 tahun. Sri Lanka kehilangan kedaulatan atas aset strategis terpentingnya. Ini adalah skenario hancur yang paling ditakuti semua negara. Contoh kedua, Zambia. Pada tahun 2020, Zambia menjadi negara Afrika pertama di era pandemi yang gagal bayar atau default atas utang luar negerinya. Lagi-lagi, China adalah kreditur bilateral terbesar mereka. Akibatnya, Zambia harus melakukan restrukturisasi utang yang menyakitkan. Ada kekhawatiran besar bahwa aset-aset negara seperti perusahaan listrik negara, ZESCO, dan Bandara Internasional Kenneth Kaunda dijadikan jaminan dan bisa diambil alih. Meskipun pemerintahnya menyangkal, proses negosiasi ulang utang ini menempatkan Zambia di posisi yang sangat lemah. Dan contoh ketiga yang paling relevan dengan kita, Laos. Laos, negara tetangga kita di ASEAN, juga membangun kereta cepat yang didanai China. Jalurnya sepanjang 414 km menghubungkan Vientiane dengan perbatasan China.
Biayanya sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi utang proyek ini setara dengan hampir sepertiga PDB Laos. Sekarang, Laos sedang dalam krisis utang yang parah. Mereka sangat bergantung pada China. Ada laporan mereka harus menyerahkan sebagian kendali atas jaringan listrik nasional mereka ke perusahaan China hanya untuk melunasi hutang. Sebuah proyek kereta yang menukar kedaulatan ekonominya. Sri Lanka kehilangan pelabuhan, Zambia menuju kehilangan aset publiknya, Laos terjerat utang kereta, dan kini tiga cerita itu membayangi proyek kebanggaan rezim Jokowi, kereta api cepat Wush. Sekarang mari kita bedah proyek Wush. Pertama, ingat janjinya. Proyek ini awalnya digembar-gemborkan sebagai murni bisnis to bisnis, tanpa jaminan pemerintah dan yang terpenting tidak pakai uang APBN. Namun apa yang terjadi? Fakta pertama, biaya membengkak atau cost overrun. Proyek yang awalnya diperkirakan memakan biaya 6,7 miliar dolar Amerika Serikat membengkak menjadi sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Bengkak 1, miliar dolar Amerika Serikat ini atau sekitar 19 triliun rupiah harus ada yang menambal. Dan disinilah janji tanpa APBN pertama kali goyah. Pemerintah akhirnya menyuntikkan penyertaan modal negara atau PMN kepada KAI agar KAI bisa menutupi porsi pembengkakan biaya ini. Jadi di posisi ini uang APBN sudah masuk. Fakta kedua, skema kepemilikan yang rumit. Ini adalah jawaban mengapa KAI yang menderita. Operator Wush adalah PT KCIC. Sahamnya dimiliki oleh 60% oleh Konsorsium Indonesia atau PT PSBI dan 40% oleh Konsorsium China. Nah, di dalam PSBI inilah KAI adalah pemimpinnya. KAI memegang saham mayoritas 58,53%. Ini artinya ketika KCIC beroperasi dan merugi, kerugian itu dicatat di pembukuan KCIC. Karena PSBI memiliki 60% saham KCIC, PSBI harus ikut menanggung 60% kerugian itu. Dan karena KAI memiliki 58,53% saham PSBI, KAI harus menanggung porsi terbesar dari kerugian PSBI. Kerugian PSBI 4,19 triliun rupiah di 2024 dan 1,62 triliun rupiah di semester 1 2025. Kerugian ini dicatat dalam laporan keuangan KAI sebagai kerugian dari entitas asosiasi. Ini menggerus laba KAI dari bisnis intinya, kereta api penumpang, dan barang yang selama ini sudah sehat. KAI, sebuah BUMN sehat, harus menyusui proyek baru yang ternyata boncos besar. Ini adalah beban keuangan yang sangat berat, dan kita bahkan belum bicara soal cicilan pokok utang yang segera jatuh tempo. Fakta ketiga, beban utang pokok. Sekitar 75% dari total biaya proyek ini didanai oleh pinjaman dari China Development Bank atau CDB. Totalnya sekitar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat. Utang ini memiliki bunga dan masa tenggangnya atau grace period akan berakhir. Artinya sebentar lagi KCIC harus mulai membayar cicilan pokok utang, bukan hanya bunganya. Jika pendapatan dari tiket Wush tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan membayar cicilan utang raksasa ini, maka kerugian akan semakin besar. Dan siapa yang harus menanggungnya? Kembali ke skema tadi, PSBI dan pada akhirnya PT KAI. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi. Situasi KAI yang menderita ini sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo. Dan disinilah ceritanya mendapat plot twist terbaru. Pada November ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan turun tangan. Ia menyatakan pemerintah akan membayar utang Wush dengan estimasi sekitar 1, triliun rupiah per tahun. Presiden meminta KAI tidak perlu khawatir dan menyatakan bahwa Wush tidak boleh dilihat dari untung rugi semata. Proyek ini dianggap sebagai Public Service Obligation atau PSO atau kewajiban pelayanan publik, sama seperti KRL ataupun kereta ekonomi yang disubsidi negara. Bahkan ada wacana pembayaran utang ini akan diambil dari uang negara hasil pengembalian koruptor. PT KAI nggak usah khawatir,
semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Di satu sisi ini adalah kabar baik bagi KAI. Beban mereka akan diambil alih oleh negara. KAI mungkin selamat dari ancaman pilot. Tapi di sisi lain, ini adalah konfirmasi akhir. Janji B2B tanpa APBN sudah resmi berakhir. Beban utang WUSH kini resmi menjadi beban APBN. Beban kita semua, para pembayar pajak. Jadi apakah Indonesia akan hancur karena utang China? Jawabannya tidak. Kita mungkin tidak akan seperti Sri Lanka yang kehilangan aset karena kita adalah negara G20 dengan ekonomi yang jauh lebih besar dan kuat. Tapi apakah kita terjebak? Mungkin saja. Kita terjebak dalam sebuah proyek yang biayanya membengkak, yang studi kelayakannya dipertanyakan, dan yang skema B2B-nya gagal total, sehingga kini harus ditanggung oleh APBN. Berita bahwa Indonesia mengirim tim untuk menegosiasi ulang utang WUSH ke China, meminta perpanjangan tenor hingga 60 tahun dan bunga lebih rendah adalah bukti nyata bahwa kita sedang dalam kesulitan finansial atas proyek ini. Kerugian KAI sebesar 1,6 triliun rupiah di paruh pertama 2025 adalah alarm paling kencang, dan alarm itu sudah didengar istana. Negara kita tidak hancur, tapi KAI, BUMN andalan kita, nyaris hancur keuangannya sebelum akhirnya beban itu dipindahkan ke pundak kita semua. Proyek ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Sebuah kereta cepat yang ongkosnya dibayar dengan janji yang diingkari dan beban untuk generasi yang akan datang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah langkah pemerintah mengambil alih utang ini sudah tepat?